Baik, alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada pagi hari ini meskipun orangnya hanya segelintir saja dari sekian banyak orang, tapi kita harus tetap semangat. Jangan menurunkan semangat kita untuk belajar. Ketahuilah bahwa anak-anak ustazah semuanya memang orang baik itu sedikit gitu, tapi dari sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini hanya segelintir orang lah yang dipilih. Dari sekian banyak orang yang ada di muka bumi ini hanya sekian persen lah yang benar-benar taat, yang benar-benar mengakui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai Rasul, yang percaya akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bandingkan, ya jauh lebih banyak yang beragama dan Muslim dibandingkan Muslim di bumi Allah ini gitu. Jadi barakallahu fikun, mungkin ananda semua yang ada di Zoom sekarang ini adalah orang-orang pilihan yang Allah berikan hati yang tetap istiqomah untuk tetap sabar dalam ujian yang sekarang ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita ya. Allah selalu memberkahi kita. Allahumma amin. Nah, baik ananda sekalian, langsung saja. Jadi kan insya Allah di minggu depan kita sudah tidak ada pertemuan lagi, udah libur kita insya Allah ya. Tanggal 6 kita sudah libur. Jadi ini adalah pembelajaran terakhir kita di semester ini dan di tahun ini dan di kelas 10 ini. Tak ada lagi kita belajar. Karena apa? Karena setelah liburan nanti, setelah kita libur Idul Fitri, kita masuk 2 hari kemudian jeng ujian. Nah, kayak gitu. Ujian lagi, ujian praktek, ujian tulis, terima rapot, dan libur lagi. Masuk sekolah kelas 11 sampai bertemu di Ulun Nuha insyaallah ya. Jadi doakan ya, mudah-mudahan kita masuk ya. Jadi insyaallah hari Senin tanggal 3 Mei ustazah-ustazahnya, guru-guru akan divaksin ya. Itu adalah salah satu persyaratan sekolah bisa dibuka. Jadi doakanlah mudah-mudahan kalaulah memang vaksin jalan agar bisa dibuka sekolah, doakan mudah-mudahan tidak ada masalah ya, karena kita tahu lah banyak lah yang terjadi katanya. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa dan benar-benar terrealisasi kita berjumpa di sekolah ini ya. Allahumma amin. Nah, jadi saya ulangi lagi, ini pertemuan kita terakhir, pertemuan terakhir di kelas 10 kalian di tahun ini ya. Jadi nanti kita berjumpa lagi setelah kalian kelas 11. Nah, lucu ya, setahun kemudian gitu ya. Barulah berjumpa dengan baru berjumpa dengan murid di kursi udah masuk. Udah kelas 11 aja gitu, gak ada penerimaan acara mos-mosan, tidak ada. Kelas berapa? Kelas 11. Tapi baju-bajunya baru dipakai gitu, baru diambil capnya, tapi udah kelas 11 kayak gitu. Kan mantap kayak gitu ya. Setahun di rumah. Oke. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita, tapi sebelum dilanjut ustazah mau bukalah kameranya. Ustazah udah buka kamera ustazah udah menampakkan tangan ustazah walaupun tidak mukanya ya kan. Nah, jadi kalian bukalah kameranya biar ustazah nampak wajah-wajah kalian itu ya. Buka. Yuk, Hafilah. Kenapa dimatikan Hafilah? Ustazah suruh dibuka, dimatikannya. Alia Kurota, Naila Mumtaza, Naila Tatiana, Farahil Wanisa Nurul, Disa Delia, Syahira Kalisa. Dengan masyarakat yang begitu banyak ini, ya kita berdoa mudah-mudahan ya makin paham lah kita ya. Oke, kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Di minggu lalu kita pembahasannya adalah tentang tata nama senyawa biner. Apa Riko? Apa yang kita bahas minggu lalu? Iya, kimia sederhana ionik ya, tata nama senyawa ionik sederhana itu ya yang kita bahas ya. Jadi yang kita perhatikan dulu apakah dia benar-benar ionik atau tidak. Nah, misalnya kemarin contohnya NaCl, apa namanya ini? NaCl namanya apa?
Nama kimianya apa? Natrium klorida, jangan lagi bilang garam, natrium klorida. Nah, jadi semalam Ustazah mendengarkan kalian belajar prakarya H2O. Apa H2O Kak? Kok lama kali orang ini jawabnya, kan udah dipelajari. Memang orang ini ya, Ustazah bilang kayak gitu. Ini pura-pura nggak tahu apa mereka pura-pura polos ini ya, nggak mau menunjukkan kepandaiannya gitu pula Ustazah memang. Padahal kan kalian pintar-pintar gitu. NaCl ya natrium klorida. Kalau dia MgF2 apa ini? MgF2 Hafilah. Apa Fatimah? Iya, magnesium fluorida ya. Fluorida. Contohnya lagi nih. Al2O3 apa ini? Yes, aluminium oksida. Bagus, kayak gitu kan enak kita belajarnya. Terus apalah ya ini ya? Ini apa ini? Nah, ini apa ini? It's kalsium belerangida. Iya, kalsium sulfida. Jangan bilang belerangida ya, kan udah saya bilang kemarin ya. Belerang itu nama Indonesianya, nama iufaknya adalah sulfur. Ambil sulfnya aja, tambahi ida, jadi sulfida. Ini pembahasan kita minggu lalu. Nah, sekarang pembahasan kita adalah penamaan senyawa pada unsur dengan logam berbiloks lebih dari satu. Coba perhatikan yang ada di halaman 186. 186. Sudah? Nah, perhatikan yang di halaman 186 itu kurang lebih seperti ini ya. Oke. Sekarang jangan lihat dulu layar, lihat tabel itu dulu, tabel 5.6 dulu lihat ya. Nah, coba perhatikan di situ ada unsur Fe, ya kan? Jenis kationnya Fe2+, Fe3+. Semuanya sudah punya SPU. Sudah punya ya? Pegang semuanya, semuanya dipegang. Oke, biar saja pahamkan. Begini, dengarkan baik-baik. Nah, kalau Ustazah bilang golongan 1, kalian kan udah tahu golongan 1 berapa ionnya Zalila? Positif 1 Ustazah. Jadi kalau Ustazah bilang pun Na itu golongan 1 berarti Na positif, udah pasti gitu kan. Golongan 2 berapa Fatimah Matul Karim? Positif 2 Ustazah. Golongan 3 berapa? Positif 3. Golongan 4 berapa? Kalian udah tahu 1, 2, 3, 4, 5. Udah tahu segitu memang ionnya. Iya kan? Nah, akan tetapi untuk unsur-unsur yang ada di golongan transisi, yang mana golongan transisi sayang? Ustazah bilang kemarin, manalah golongan transisi? Yang mana golongan transisi letaknya? Ayo, siapa yang bisa menunjukkan? Tunjukkan tabelnya sama Ustazah baru tunjukkan. Tunjukkan tabelnya. Iya, bagus itu ya, yang ditunjuk sama si Pamunira. Iya, yang di tengah-tengah itu. Di antara golongan 2 dengan golongan 3 itu golongan transisi. Nah, ternyata unsur-unsur golongan transisi itu biloksnya ada yang lebih dari 1. Biloks itu yang mana Ustaz? Itu yang tadi positif 1, positif 2, itu biloks namanya ya. Sudah? Kalau golongan 1A kan biloksnya udah tetap positif 1, golongan 2A positif 2. Nah, kalau dia golongan A semua biloksnya adalah tetap. Tapi kalau golongan B, golongan transisi, ternyata biloksnya lebih dari 1. Nah, contohnya apa? Itulah yang di tabel itu. Perhatikan, contohnya yang di tabel adalah Fe. Fe dia itu biloksnya ada yang positif 2, ada yang positif 3. Sudah?
PB itu biloksnya ada positif 3, ada positif 4. Lalu ada CU itu biloksnya ada positif 1 dan ada positif 2, dan ada beberapa unsur-unsur lain dengan biloksnya masing-masing. Nah, jadi kalau seperti itu bagaimana penamaannya ya Ustazah? Kalau dia biloksnya lebih dari 1, begitu kan? Oke, perhatikan di sini. Nah, Ustazah tuliskan aja lah biar tidak pusing. Nah, lihat ya. Nih, tadi misalnya adalah si FE. FE itu punya biloks 2 positif dan juga ada 3 positif. Sudah? Kalau Fe berpasangan dengan Cl, ya, Fe berpasangan dengan Cl, Cl itu kan minus ya, maka hasilnya kan FeCl2, gitu kan? FeCl2. Lalu Fe3+ kalau kita pasangkan lagi dengan Cl minus, hasilnya akan menjadi FeCl3, gitu kan? Nah, bagaimana penamaannya Ustazah? Secara umum penamaannya tetap sama. Bagaimana? Yaitu beri nama logamnya. Fe itu kan besi ya, besi ya. Besi itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Latinnya apa Ustazah? Ferrum ya, ferrum atau ferro. Kalau tata namanya kita kasih nama ferro. Boleh buat di sini ferro, boleh buat besi. Dah, buat di sini besi. Lalu karena ini senyawa FeCl2 ini terbentuk dari besi yang berbiloks 2. Ustazah ulangi untuk pemberian namanya, karena besi yang membentuk senyawa ini adalah berasal dari Fe yang berbiloks positif 2, maka di sini buat angka Romawi 2. Buat angka Romawi 2, baru Cl itu adalah klorida. Gitu aja. Jadi kalau ini saja bagaimana? Besi, ini dia biloksnya 3. Nah, udah sama aja. Buat di sini Romawi 3. Besi baru dalam kurung angka Romawi 3 baru klorida. Begitu. Besi 3 klorida. Itulah dia namanya. Bacaannya ya. Oke, kita buat contoh lain. Ini kayaknya kameranya kedekatan ini ya. Udah. Nah, misalnya si PB itu atau timbal itu juga memiliki 2 biloks. 2 dan juga 4. Nih, PB 2 positif dan juga PB 4 positif. Sudah, misalnya si PB ini kalau kita reaksikanlah dia dengan si di sini dia buat contohnya adalah oksigen PB, bolehlah oksigen aja, O2 minus. Sini juga O2 minus ya. Ini kan hasil reaksinya adalah PB 2+ tambah O2 minus. Apa hasilnya? Apa hasilnya? PBO. Ini kan habis, 2+ 2 minus habis, jadi namanya adalah PBO. Kalau PB 4+ tambah O2 minus hasilnya apa? Iya, PBO2. Oke. Perhatikan, apa namanya ini Ustazah? Perhatikan ya. Ini PB itu adalah timbal. Timbal itu nama Indonesia ya sayang ya. Kalau nama kimianya apa yang betul secara internasional? Plumbum. Plumbum ya. Kalau di SPU kalian dibuatnya mungkin ada yang buat plumbum, ada yang buat timbal. Timbal. Lalu apa? Biloks PB-nya tadi berapa biloksnya? 2. Buat di sini angka Romawi 2. Dah. Oksigen berarti oksida gitu. Ini coba Hapilah kasih nama ini. Iya,
timbal 4 oksida. Nah, gampang aja. Jadi kalau seperti ini langkah pertama kalian harus tahu dulu ini biloxnya berapa gitu. Atau contoh lain, biasanya apa ya, SN. Oke, contoh lain misalnya nih Hg itu juga ada 2 biloxnya, Hg plus dan juga Hg2 plus ya. Nah, di sini Ustazah mau mereaksikannya dengan oksigen. O2 minus, O2 minus. Oke. Hg plus tambah O2 minus hasilnya apa? Hg2O. Hg2 plus tambah HgO2 minus hasilnya adalah iya HgO. Oke, bagus. Coba siapa yang mau kasih nama yang pertama ini? Hg itu adalah merkuri ya, merkuri. Ayo, siapa yang mau kasih nama ini? Yang mana? Ini? Yang ini? Kenapa 3 sayang? Kenapa 2? Ini yang dipakai Fatimah, yang ini. Nah, si Hg-nya, iya. Ini juga tadi kan, ini kenapa 4? Ya, ini PB-nya 4. Ini kenapa timbal 2? Karena PB-nya 2, gitu. Ya, yang dipakai adalah biloxi logamnya, bilox logamnya. Kalau begitu ini merkuri apa? Iya, merkuri merkuri 1 ya, merkuri 1 oksida. Nah, yang kedua apa namanya? Merkuri 2, iya, merkuri 2 oksida. Nah, akan tetapi ada juga cara lain untuk penamaan unsur logam dengan bilox lebih dari 1 ini. Ada juga penamaan lainnya, yaitu kalau dia logam yang biloxnya rendah diakhiri akhiran O, sedangkan kalau yang tinggi dia diakhiri akhiran I. Ini misalnya kan yang ini merkuri ini ya, merkuri ini kan dia ini biloxnya 1, ini biloxnya 2, ini lebih kecil kan? Ya kan? Yang lebih kecil diakhiri O, yang lebih besar diakhiri I. Jadi yang ini dikasih nama merkuro gitu. Sedangkan ini namanya adalah merkuri gitu. Nah, jadi kalau ini pun kalau kita kasih nama kimianya bukan besi ya, besok besi, nggak bisa. Makanya jangan pakai nama Indonesianya. Kalau ini ferro, jadi gitu dia, ferro. Lalu ada apa lagi? Ferri. Nah, seperti itu. Tapi seperti ini juga sudah bagus ya. Seperti ini saja. Itu dia untuk tata nama senyawa yang memiliki bilox lebih dari 1. Ya, untuk tata nama yang lebih dari 1. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk tata nama senyawa kovalen ya, untuk senyawa kovalen. Nanti Ustazah fotokan ini, Ustazah fotokan. Oke, perhatikan tata nama senyawa kovalen biner. Sebelumnya ada perbedaan sedikit antara kovalen biner dan juga kovalen dan juga ionik. Kalau dia ionik kan kita cuman cukup kasih nama logamnya, tambahkan ida gitu aja kan. Kalau dia biloxnya lebih dari 1, buat angka Romawi seperti itu saja. Tapi kalau dia senyawa kovalen, nah kita perlu menghafalkan nama Yunani dari angka 1 sampai 10. Coba perhatikan halaman 187. 187 nampak ada tabel sebelah kanan, tabel 5.8. Ini harus hafal ini. Dalam 2 menit harus hafal. Perhatikan ya. Angka 1 sampai 10. Soalnya ini juga akan kalian pakai sampai kelas 12 juga dipakai ini ya. Angka 1 mono, ditri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Itu dia. Siapa bisa udah hafal? Hafila udah hafal?
Raisa Amini, ayo hafal. Mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Mono, ingat, monokotil. Oh, berkeping satu, berarti mono artinya satu. Dikotil, dikotil itu artinya berkeping dua. Oh, berarti di artinya dua. Tri, tri itu ya tiga, tri gitu kan. Tetra, tetrabyte. Oh, berarti tetra itu adalah 4. Penta, heksa. Nah, hafal aja lah, gampang cara menghafalnya. Mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Siapa yang udah hafal? Ya, boleh. Salah di huruf maksudnya gimana? Namanya atau unsurnya? Namanya. Oh, kalau namanya nggak masalah. Misalnya natrium klor. Kalau yang benar secara iufak adalah C, chlorida. Tapi kalau Indonesia nanti buat ini pun tidak ada masalah, klorida tidak ada masalah dengan ini. Tapi kalau yang betul adalah pakai C memang gitu. Sudah hafal? Siapa udah? Oke, Ustazah tanya aja. Baby 1 apa? Mono, oke. Khalia 2. Khalia 2. Gimana Khalia? Zahra 3. Oke, Sipa Munira 4. Oke, Zahra 5. Oke, Penta. Konita 6. Heksa, Syahira 7. Hepta, Bazlina 8. Okta 9. Nona Fatimah 9. Oke, Jalila 10. Hafila 7. Iya, Hepta. Amira Husni 5. Penta. Farahilwa 4. Farahilwa Goib. Raisa Amini 8. Oke. Anissa Nurul 9. Naila Mumtazah 4. Apa? Gimana caranya ini? Alia Kurota 2. Hah? Oke, udah kita lanjutkan. Perhatikan, udah mau habis waktu kita tanya. Perhatikan baik-baik. Bedanya adalah yaitu kita butuhkan monoditri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Itu semua kita butuhkan. Kenapa? Karena kita membutuhkan indeks itu. Contohnya, example, CO2. CO2 ini adalah termasuk senyawa kovalen. Perhatikan baik-baik. Kalau pada senyawa kovalen, indeks kita butuhkan. Ini kita sebutkan namanya. Udah? Apa ini namanya Ustazah? C itu adalah karbon. Sudah? O itu apa? Oksida, ya kan? Tapi oksidanya ada 2, makanya diawali dengan indeksnya. Baru dikasih tahu siapa yang 2 itu, oksida. Begitulah dia ceritanya. Sudah? Lalu contoh lagi misalnya
PCl5 gitu kan, PCl5. P itu apa? P itu adalah fosfor. Cl itu apa? Cl udah tahu kalian, itu adalah klorida. Tapi ada limanya di sini, ada limanya. 5 itu apa 5? Penta. Nah, taruh di sini penta ya. Jadi dia indeksnya itu sebelum nama ini ya, jangan buat fosfor klorida penta, salah. Tapi fosfor penta klorida gitu. Ada lagi misalnya CCl4. Sudah? CCl4. C-nya itu adalah karbon. Cl-nya adalah klorida. Udah tahu kalian, buat dulu sini klorida. 4 apa ya? Kalian ngitung dulu. 1 2 3 4. Apa 4? Tetra. Karbon tetraklorida. Begitulah dia. Ya. Iya, dia posisinya adalah di tengah, ya. Ada lagi misalnya nih, N2O3. Perhatikan. N2O3, N-nya juga 2. N-nya juga 2. Jadi buat juga di nitrogen gitu. Di nitrogen trioksida. Itu dia perbedaannya. Tapi kan kalau misalnya tadi pada senyawa ionik, misalnya tadi ada seperti ini MgCl2, tidak ada. Kalau anti buat ini adalah magnesium diklorida, anti buat seperti ini salah. Kenapa salah Ustazah? Karena ini adalah senyawa ionik Mg2+, Cl-. Kalau dia senyawa ionik tidak boleh pakai didian, monoditri tidak boleh, ya. Tapi senyawa kovalen ini kan kovalen ini 3 minus, ini adalah minus 2, minus ya, kovalen. Maka dia pakai monoditri. Sedangkan kalau ionik tidak boleh pakai monoditri. Itu dia hukumnya, haram dia. Paham kira-kira? Bisa ya dipahami ya. Jadi yang pertama biar kalian tahu cara penamaannya kayak mana ya. Ustazah buatlah misalnya nanti soal kan, berilah nama senyawa-senyawa berikut ini. Ustazah bilang kayak gitu kan. Pusing kalian, ini nanti pakai monoditri enggak ini ya gitu. Cara pertama adalah kalian harus tahu dulu itu senyawa ion atau kovalen. Nah, nanti boleh kalian bawa SPU dengan syarat harus punya SPU dulu. Kayak mana kalian mau tengok SPU, SPU-nya pun tidak ada gitu. Ya, inilah dia tata nama senyawa kovalen. Ada pertanyaan sampai sini? Udah habis waktu kita kayaknya. Yes. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, angkat kaki dulu. Siapa yang bisa jawab? Apa? Ulangi. Ya, gitu ya. Zahra Zuhra, atau perhatikan aja dari SPU-nya seperti yang Ustazah bilang kemarin. Nih misalnya seperti ini nih ya. Nih ya, N2O3. Kan ingat aja clue Ustazah antara kovalen dan ionik ya. Kalau dia ionik, dia kan terjadi karena serah terima elektron, muatannya positif jumpa dengan negatif, ya kan? Sedangkan kalau kovalen itu kan dia pemakaian bersama, si negatif jumpa dengan negatif, gitu kan? Udah. Jadi biar tahu Zahra Zuhra, ini misalnya N dan O, ya, N dan O. N golongan berapa Zahra? Ada SPU kalian? Ada. N golongan berapa? Oke, kalau golongan 5 ionnya berapa? Iya, ini negatif 3. Oksigen golongan berapa? 6. Ionnya? Iya, minus 2. Ini minus dengan minus. Ion atau kovalen ini? Kovalen, kan udah Ustazah bilang tadi nih, kovalen itu minus dengan minus. Oh, ini kovalen, berarti cara penamaannya adalah dengan cara penamaan kovalen gitu. Kalau Ustazah misalnya ada membuatnya CaCl2, gitu kan. Ca itu golongan 2, 2+. Cl itu golongan 7, minus. Positif dengan minus. Oh, ini ionik, berarti cara penamaannya adalah sesuai dengan ionik. Begitu dia. Bisa kira-kira Zahra?
Oke, sudah ya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan nanti chat Ustazah. Sudah habis waktu kita. Barakallahu fikun. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.